Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku Mila di sini dan di sini kali ini di tempat ini hari ini saat ini aku akan membahas tentang yang namanya review film. Jadi nge-review film. Dan film apa yang mau aku review hari ini? Judulnya adalah Hyung atau biasa juga disebut My Annoying Brother. Jadi, Hyung ini adalah bahasa Korea ya. Dan artinya adalah panggilan cowok ke kakaknya yang cowok juga. Jadi misal aku cowok nih, terus aku punya kakak cowok. Nah, aku panggil kakakku itu Hyung. Tuh. Nah, judul yang lain ada My Annoying Brother. Jadi itu kayak judul versi bahasa Inggrisnya. Film ini disutradarai oleh Kwon Soo Kyung. Jadi dia itu menyutradarai sebelumnya ada filmnya yang namanya Barefoot Kibong tahun 2006. Nah, penulis film Hyung ini adalah Yoo Young-ah. Itu dia sebelumnya nulis film yang judulnya Miracle in Cell No. 7. Jadi kalau kalian tahu ya, kalau kalian sering lihat drama atau film Korea Selatan, kalau udah pasti tahu sama film Miracle in Cell No. 7 itu, karena itu benar-benar sukses bikin yang nonton nangis sih. Jadi film ini itu pemeran utamanya adalah Cho Jung Sok dan juga ada Do Kyung Soo. Nah, untuk Cho Jung Sok ini dia itu udah lama merambah dunia entertainment dan dia udah lama jadi aktor. Nah, kalau Do Kyung Soo ini, dia itu seperti yang kita tahu ya, kalau dia itu adalah anggota dari EXO. Kita udah tahu banget kalau grup ini emang udah terkenal banget. Jadi ketika denger juga kalau Dio ini main film lagi, aku benar-benar penasaran dan excited banget. Jadi film yang bergenre drama komedi ini mengisahkan tentang kakak beradik. Jadi ada kakak ya yang bernama Do-sik, lalu adiknya yang bernama Do-young. Do-sik ini diperankan oleh Cho Jung-sok tadi. Lalu untuk yang adiknya Do-young itu diperankan oleh Do Kyung-soo ini. Kayak mereka nih udah lama gak ketemu. Karena si Do-sik ini ternyata dia itu di penjara, gengs. Jadi dia adalah tahanan karena kasus penipuan yang udah dilakukannya. Lalu si adiknya ini itu adalah seorang atlet judo nasional di Korea Selatan. Jadi di sini kita bisa lihat dua hal yang berlawanan gitu kan. Yang satunya tahanan, yang satunya atlet judo. Lalu ada suatu kejadian atau kecelakaan sih bisa dibilangnya yang menimpa si Do-young ini, si adiknya ini, waktu dia mengikuti kompetisi judo nasional itu, dan akhirnya dia mengalami kebutaan. Nah, karena ternyata kedua orang tua dari mereka berdua ini itu ternyata udah meninggal, jadi otomatis si Do-young ini dia itu tinggal sendirian di rumah. Nah, si Do-sik ini kakaknya minta keringanan gitu untuk dibebaskan karena dia harus merawat, alasannya nih karena dia harus merawat si adiknya ini yang buta. Oke, dan akhirnya dia pulang dan mereka tinggal serumah, tapi ternyata itu adalah awal dari banyaknya masalah di kehidupan sehari-hari mereka muncul karena si Do-young ini gak respect gitu ternyata sama si kakaknya yang udah lama gak ketemu sama dia. Lalu si Do-sik ini juga ternyata hatinya tuh gak setulus itu gitu kan nih, kayak akhirnya bertentangan kan, dan karena pertentangan itu akhirnya mereka sering cekcok. Nah, bahkan si Do-sik ini juga mau ngejual rumahnya tanpa sepengetahuan si Do-young ini. Dan itu benar-benar bikinnya dia tuh kayak greget banget gitu loh, guys. Udah
tahanan, terus keluar-keluar mau ngejual rumah, dan itu tuh bener-bener kayak mempermainkan hati penontonnya gitu loh. Paham kan? Pasti kalian bakal merasakan banyak emosi ketika melihat film ini sih. Sekarang aku mau sebutin pemeran lagi, namanya Park Shin Ye. Pasti kalian tahu Park Shin Ye kalau kalian udah sering nonton drama atau film Korea Selatan juga. Dia ini terkenal juga, aktris yang terkenal juga. Park Shin Ye di sini itu berperan jadi pelatih atlet judonya si Do Young ini. Itu jadi pelatih yang gimana ya, sifatnya tuh kayak perhatian gitu sama anaknya, anak didiknya. Nah, karena film ini bergenre drama komedi, jadi nanti kita bakal diperlihatkan scene-scene mereka bertengkar, dimana pertengkaran itu secara emosional, dan ada juga pertengkaran yang lebih ke komedi sih sebenarnya pertengkarannya. Lalu di film ini juga kita bakal ngerasain alur atau proses perubahan suasana dari suasana yang tegang. Otomatis awal itu suasananya tegang emang, dan suasana itu akan berubah ke suasana yang kayak mencair gitu loh. Jadi kayak mereka itu harmonis gitu. Itu tadi tentang filmnya. Dan sekarang aku mau berpendapat tentang film ini. Dan menurut aku film ini tuh oke. Film ini itu emang bagus banget, keren sih, karena bikin aku nangis sejadi-jadinya ketika ngeliat film ini. Jadi ketika ngeliat film ini aku tuh bisa marah, bisa nangis, bisa ketawa, bisa prihatin, miris, gemes, kayak semua tuh jadi satu. Dan aku kembali ngerasain ketika ngelihat film Miracle in Cell No. 7 itu. Jadi kalau menurut aku ketika ngelihat film ini dan tahu penulisnya itu Yoo Young-ah, itu aku udah ngira sih kayak, wah emang penulisnya ini emang jagonya bikin penonton nangis sih, bikin film yang bener-bener sedih dan dramatis itu emang hebat banget sih Yoo Young-ah ini. Dan sebenarnya ada hal yang bikin aku kurang srek sih sama film ini. Jadi aku di sini terlalu berekspektasi tinggi dengan kehadiran si Park Shin Ye ini. Aku kira dia itu bakal melakukan suatu gebrakan atau melakukan suatu peran penting di sini. Jadi ketika aku melihat filmnya dan selesai ngelihatnya, aku jadi kayak, oh ternyata Park Shin Ye ini di sini cuma perannya kayak gini. Jadi dia nggak ngelakuin suatu kejutan yang wow gitu. Tapi untuk secara keseluruhannya aku suka sama film ini, keren banget. Jadi mulai dari alur ceritanya, terus pemilihan pemerannya, lalu penjiwaan setiap karakternya juga, lalu visualnya, ada juga original soundtracknya, jadi kayak lagunya gitu. Yang nyanyi tuh Cho Jong Suk sama Do Kyung Soo ini di bagian terakhirnya nanti. Dan itu bener-bener keren banget sih, karena itu bikin aku makin kayak ngerasain suasana di situ gitu. Oke, gengs, jadi aku tadi udah nge-review film dari Korea Selatan yang judulnya Hyung itu atau My Annoying Brother. Dan sampai jumpa di video yang selanjutnya.